We are young, we run green, we got tea, nice and clean. See our friends, see the sights, feel alright. We wake up, we go out. Pengertian idah dan rujuk. Idah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Masa idah ini bertujuan untuk menghormati masa berkabung dan mencegah wanita untuk segera menikah lagi. Kata idah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ad dan al-isyam yang berarti apa yang dijaga oleh perempuan dan dihitung dari hari-hari dan waktu sucinya. Lalu yang pertama, masa idah berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Yang kedua, dalam Islam, masa idah wanita yang masih haid adalah 3 kali suci dari haid. Masa idah wanita yang sudah menopause adalah 3 bulan. Masa idah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Lalu yang kelima, masa idah wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Dalam hukum positif Indonesia, masa idah diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Dalam KHI, pasal 152 menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali yang nusyus. Sementara rujuk adalah proses kembalinya hubungan pernikahan antara suami dan istri setelah terjadi perceraian atau talak. Kata rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu roja'ah, yarji'u, roj'an yang berarti kembali. Menurut syariat Islam, rujuk adalah kembali ke dalam ikatan pernikahan setelah bercerai yang dilakukan dalam masa idah setelah talak raj'i. Dalam rujuk, suami dan istri tidak perlu melangsungkan akad nikah lagi. Menurut Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, rujuk adalah tindakan mengembalikan status pernikahan setelah terjadi talak raj'i. Dalam hukum Islam, rujuk berarti suami kembali kepada istrinya setelah bercerai dan tinggal bersama lagi. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas atau perbuatan dan hanya boleh dilakukan selama masa idah. Di sini saya akan menjelaskan dalil Quran dan hadis tentang idah. Dalil Quran tentang idah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkhulunahunna walakin la tu'idduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajallah wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa alamu annallaha ghafurun halim. Artinya, tidak ada kata dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu telah sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut. Jangan pula lah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Lalu idah dalam al-hadis yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melakukan idah, kecuali bagi suaminya yang wafat yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dalil Quran dan hadis dari rujuk. Yang pertama ada dalil Quran rujuk dalam surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida balagna ajalakunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashidu dawa'ad minkum wa aqimus sahadatallah. Dzalikum yu'adzu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Artinya, apabila mereka telah mendekati hari akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan yang keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Kemudian diriwayatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Irona bani Hasanin annahu su'ila anir rajuli yutallikum ra'atahu summa yaqa'u biha walam yushhida ala tolakiha wala ala roja'atiha faqala tolakta li ghairi sunnatin wa roja'ta li ghairi sunnatin ashhida ala tolakiha wa ala roja'atiha wala ta'umud. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban. Artinya, dari Imran bin Hasin bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya. Kemudian ia tetap mencampurinya dan tidak dipersaksikan ketika mentalaknya dan ketika merujukinya. Lalu ia berkata, engkau telah mentalaknya, tidak sesuai dengan sunnah, dan merujukinya juga tidak sesuai dengan sunnah. Persaksikanlah ketika mentalaknya dan merujukinya, dan jangan diulangi lagi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Dalam dalil Quran dan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para istri ketika dekat dengan masa indah untuk tetap berlaku baik kepada para suami atau berpisah secara baik-baik. Demikian dalil Quran dan hadis tentang rujuk. Wajib seorang wanita menjalani masa idah adalah pernikahannya putus karena talak raj'i atau talak 1 dan 2. Yang kedua ada pernikahannya putus karena talak bain atau talak 3. Yang ketiga adalah pernikahannya putus karena fasak atau pembatalan nikah. Yang keempat adalah pernikahannya putus karena pisah setelah hubungan yang rusak. Yang kelima ada pernikahannya putus karena hubungan badan secara syubhat. Yang keenam ada pernikahan putus karena kematian suaminya. Selanjutnya ada syarat rujuk. Rujuk hanya sah jika istri masih berada dalam masa idah talak raj'i, yaitu setelah ditalak 1 atau 2. Suami harus balik dan berakal. Selanjutnya, suami harus menyatakan keinginannya untuk rujuk secara jelas atau dengan sindiran. Rujuk dilakukan secara langsung oleh suami atau pihak yang ingin merujuk istri. Rujuk hanya sah jika istri yang ditalak pernah digauli. Hukum idah itu wajib hukumnya bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang sedang mengandung atau tidak, idah tidak wajib bagi perempuan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri. Hukum rujuk adalah sunnah dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para suami lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa idah jika mereka para suami itu menghendaki perbaikan. Terdapat 2 rukun idah. Yang pertama yaitu menunggu masa idah sesuai dengan jenis perceraian, bisa dengan talak atau kematian. Yang kedua, mematuhi ketentuan yang berlaku dalam masa idah. Dan yang selanjutnya ada juga rukun rujuk. Terdapat 2 rukun rujuk. Yang pertama yaitu rujuk harus dilakukan dalam masa idah. Yang kedua, rujuk harus dilakukan dengan niat juga tanpa paksaan.
yang terdapat pada rujuk dan iddah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa masa iddah harus dijalani sebelum perempuan dapat menikah kembali. Undang-undang ini terdapat pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, untuk melakukan perkawinan kembali, seorang wanita yang putus perkawinannya harus menunggu sampai lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur rujuk dalam konteks hukum perkawinan, tetapi KHI yang berlaku pada saat itu mengatur rujuk dengan ketentuan bahwa suami dan istri harus bersama-sama ke tempat pencatat nikah, membawa penetapan tentang terjadinya rujuk, dan dilakukan pencatatan rujuk yang disajikan oleh dua orang saksi.